warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Sakinah, NPM 1021949 dari kelas C1 STIS Tendi Bandung Business School. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ma'rifatullah. Yang pertama, ahamiyatu ma'rifatullah, pentingnya mengenal Allah. Sangat pentingnya ma'rifatullah dalam kehidupan manusia, yakni dengan metode tafakur, agar meningkatkan kesadaran tentang eksistensi Allah Ta'ala. Ma'rifatullah adalah usaha manusia mengenal Allah. Ma'rifatullah dapat menjadikan penambahan iman dan takwa, didukung oleh dalil nasy, akal, dan fitrah. Buah mengenal Allah yakni merdeka, tenang, berkah, hidup mulia, surga, dan pastinya ridho Allah. Penghalang mengenal Allah yang pertama, al-kubru sombong, al-zulm zolim, al-kadzibu dusta, al-fusuku fasik, al-kufru ingkar, al-fasadu fasad atau korupsi kebenaran, al-ghafiyah atau lemah, kasratul ma'asi, banyak berbuat durhaka, al-ityab ragu-ragu atau menduga-duga yang goib. Lalu materi kedua adalah at-thariq ila ma'rifatullah, cara menuju mengenal Allah. Jalan mengenal Allah adalah melalui ayat-ayatnya, yakni yang pertama, ayat kauliyah, perkataan langsung oleh Allah melalui firman-Nya. Yang kedua, ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah. Pendekatan Islam dan non-Islam terhadap ayat-ayat Allah yang pertama, metode Islam dengan nakli dan akal, lalu membenarkan ayat-ayat Allah, orang yang memikirkan penciptaan bumi langit dan menjadikannya iman yang kokoh. Lalu dengan metode non-Islam, yaitu dugaan dan hawa nafsu untuk mengenal Allah, ragu-ragu akan kebenaran Al-Quran, dan ujung-ujungnya berakibat kufur. Jadi dapat disimpulkan, orang-orang beriman menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan sehingga menambah keyakinan keimanan mereka, sedangkan orang-orang kafir tidak menjadikan ayat-ayat Allah sebagai peringatan yang dapat menguatkan keimanan, akan tetapi hanya sebatas takjub. Sehingga sudah seharusnya kita mengikuti sifat mukmin dalam mengenal Allah dan menjauhi sikap orang-orang kafir. Lalu yang ketiga, materi tentang al-mawani min ma'rifatillah, penghalang-penghalang dari mengenal Allah. Sifat-sifat manusia yang menjadi penghambat dari mengenal Allah, yakni yang pertama karena dorongan nafsu atau marbus syahwat, diantaranya kefasikan, yakni sikap yang selalu melanggar perintah Allah. Lalu ada sombong, menyebabkan selalu ingkar, dan kezaliman adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lalu dusta, dan yang terakhir banyak maksiat. Lalu ada karena dorongan kecurigaan atau marbus syubhat, diantaranya kebodohan, tidak mau memikirkan ayat-ayat kauliyah dan kauniyah, dan ragu-ragu karena selalu mengandalkan akal dan sedikitnya ilmu. Yang ketiga adalah penyimpangan. Lalu yang terakhir adalah lalai. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyakit syahwat yang paling berat, orang yang terkena penyakit syahwat menyebabkan dirinya dimurkai Allah. Orang yang terkena penyakit syubhat menyebabkan dirinya sesat, sehingga kita sadar bahwa sifat-sifat itu dapat membawa pada kekufuran. Karena itu kita harus berupaya untuk menjauhi sifat-sifat itu, dan kita harus menumbuhkan motivasi untuk mewujudkan sifat yang memudahkan mengenal Allah. Lalu materi selanjutnya tentang al-adilallah ala wujudillah, bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya menyadari eksistensi Allah dalam kehidupan, yakni dikuatkan oleh dalil-dalil. Yang pertama, ad-dalilul fit. Sejak di alam ruh, manusia mengakui eksistensi Allah sebagai Rabb-Nya. Terbukti manusia selalu merasa butuh kepada zat yang lebih tinggi, kuat, berkuasa, agar ia dapat berlindung dan memohon pertolongan. Lalu yang kedua, ad-dalilul hisyi atau indrawi. Bukti-bukti keberadaan Allah yang dapat dilihat, dirasa. Yang ketiga, ad-dalilu akli. Bukti akal untuk merenungkan keadaan diri manusia dengan langkah-langkah, teori sebab, dan teori keteraturan. Yang keempat, ad-dalilu nakli, dalil pembuktian dengan merujuk petunjuk kitab suci. Yang kelima, ada ad-dalilu thoriq atau sejarah, yakni telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia. Seluruh dalil-dalil ini membimbing kita pada al-ma'rifatu bi al-dhamatillah, pengetahuan dan pengenalan pada keagungan Allah yang akan mengokohkan sikap tauhidullahi wahdah, atau mengesahkan Allah semesta, sehingga kita bermotivasi untuk mentauhidkan Allah karena menyadari kebesaran Allah. Lalu materi selanjutnya adalah tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Konsep tauhid yakni yang pertama, tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan Allah.
Makna tauhid rububiyah yang pertama adalah kholikon, mengakui Allah sebagai satu-satunya pencipta. Lalu yang kedua, rozikon, Allah satu-satunya pemberi rezeki. Lalu yang ketiga, malikan, Allah satu-satunya pemilik alam semesta. Macam tauhid yang kedua adalah tauhid mulkiyah, adalah meyakini Allah yang memiliki dan berkuasa penuh atasnya. Sebagai raja, Allah adalah waliyan, Allah pelindung dan pemimpin. Hakiman, Allah sebagai pemilik hakim. Amiron, Allah menentukan sistem pemerintahannya. Lalu ada goyatan, Allah sebagai salah satunya yang dituju, diibadahi, disembah. Ini adalah tauhid ilahiyah. Yang keempat ada ilahan ma'buzah, Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah. Kita harus menyadari wujud kerajaan Allah di alam semesta dan wajibnya menolak kepemimpinan, hukum, dan otoritas selain Allah. Lalu materi pertemuan 7 yakni tentang hayatu fi dzilali tauhid, hidup di bawah naungan tauhid. Caranya adalah yang pertama, pastinya mentauhidkan Allah, yakni sadar akan al-zat esensi Allah, zat yang maha sempurna. Lalu as-sifat, sifat yang maha sempurna, dan al-asma, nama-nama Allah, yakni mendeskripsikan diri kepada makhluknya sesuai dengan kemuliaannya. Macam-macam tauhid. Yang pertama, tauhid asma wa sifat adalah meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Lalu, tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita, alam semesta, dan memberikan rezeki. Lalu yang ketiga, tauhid mulkiyah adalah mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin dan pemberi hukum. Yang terakhir, tauhid uluhiyah adalah pengesaan Allah dalam hal ibadah, mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, yakni yakin bahwa tidak ada Rob yang berhak disembah selain Allah. Maknanya yang pertama, mahbuban, yang dicintai. Lalu yang kedua, Robban, maksudan, yaitu Tuhan yang dituju. Lalu yang ketiga, malikan muta'an, atau raja yang ditaati. Dan yang terakhir, ilahan ma'budan, Tuhan yang disembah. Dengan hidup di bawah naungan tauhid, manusia akan terbimbing ke arah hayatun thayyibah, kehidupan yang bersih, sehingga kita termotivasi untuk melaksanakan sikap yang menjadi tuntutan utama dari setiap macam tauhid tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang ma'rifatullah dari pertemuan 2 hingga 7. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.